pertemuan kali ini kita akan belajar melakukan pengukuran keausan silinder. Setelah silindernya dilepas dan panci oli dilepas, maka langkah selanjutnya adalah melepas salah satu piston. Kali ini kita akan melepas piston nomor 1. Terlebih dahulu kita memutar sedikit untuk mempermudah melepas piston. Dengan kunci T14 kita lepas baut pengikat stang piston. Kemudian piston kita dorong menggunakan bantuan mendorong kayu. Kita lepas piston. Sebelum melakukan pengukuran, kita bersihkan dulu area yang mau diukur, bagian permukaan silinder, blok silinder, kemudian bagian linernya yang akan menjadi objek pengukuran supaya bersih, dan juga bagian pistonnya kita bersihkan permukaannya. Selanjutnya kita ukur diameter luar dari silinder blok dengan menggunakan jangka sorong. Didapat ukuran 75,50. Ini dijadikan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Ini dijadikan untuk memilih mikrometer sebagai alat untuk mengukur piston. Mikrometer dari diameter 75,40, maka dibutuhkan memilih mikrometer dengan ukuran jangkauan 75 sampai 100 mm. Sebelum mikrometer dipergunakan, dikalibrasi terlebih dahulu untuk memastikan zero settingnya tepat. Oke, tepat, angka 0 berarti siap digunakan untuk mengukur. Selanjutnya kita ukur diameter piston. Pada bagian skir didapat ukuran 75,55 mm. Dari mikrometer ini digunakan dasar untuk men-setting dial bor. Mikrometer didapat ukuran 75,49. Ini dijadikan dasar untuk memilih replacement rods yang sesuai, yaitu ukuran 75 mili yang ini. Kemudian ditambah washernya agar lebih panjang sedikit dari 75. Pasangkan, kita cek. Terlalu panjang ternyata, keliru. Yang 80, yang tepat adalah 75. Kita cek lagi. Oke, pas 75 lebih sedikit.
Kemudian proses selanjutnya adalah zero setting. Zero setting dilakukan dengan cara meletakkan mikrometer pada ragum sebagai pengganti mikrometer stand. Kemudian lakukan zero setting dengan cara memasukkan ke mikrometer dan memposisikan angka 0 pada jarum. Oke, tepat jarum di angka 0. Kemudian siap digunakan untuk mengukur diameter silinder. Kita lakukan pengukuran secara memanjang, secara aksial terlebih dahulu. Pada bagian atas dapat ukuran 7 strip. Dari 0 berarti ini 7 strip berarti 0,07. Kita catat di sini simpangannya 0,07. Kemudian secara radial melintang mesin bagian atas didapat simpangan 6 strip atau 0,06. 0,06. Kemudian di bagian tengah secara aksial di bagian tengah didapat simpangan 4 strip 0,04. Kemudian di radial, secara radial melintang bagian tengah didapat 6 strip atau 0,06. Kemudian di bagian bawah secara aksial didapat simpangan 3 strip atau 0,03. Bagian bawah 0,03. Kemudian di bagian bawah secara melintang didapat ukuran 7 strip atau 0,07. Selanjutnya dilakukan tadi diameter piston adalah 75,49. Sedangkan DS adalah diameter piston ditambah simpangan. Diameter piston 75,49 ditambah 0,07 berarti didapat diameter 75,56. Ini 75,55. Ini didapat 75,53. Kemudian ini didapat 75,55. Ini didapat 75,52. Ini didapat 75,56. Kemudian dilakukan perhitungan keovalan. Keovalan dipilih dari diameter atas, tengah, dan bawah. Yang paling besar di mana didapat 75,56. 75,56 dikurang paling kecil 75,52, yaitu didapat 0,04 mili. Kemudian untuk ketirusan secara aksial yaitu
diambil terbesar secara aksial adalah 75,56 dikurang paling kecil 75,52, kemudian secara radial paling besar 75,56 dikurang 75,55 didapat 0,01. Jadi simpangan ketirusannya yang paling besar adalah 0,04, sedangkan keovalannya adalah 0,04 untuk silinder 1. Kemudian keovalannya adalah 0,04 mm, ketirusannya adalah 0,04 mm. Clearance maksimum atau celah oli terbesar adalah 0,07. Terbesar adalah 0,07 mm. Clearance standar adalah menurut buku manual book Toyota antara 0,02 sampai 0,12 mm. Keovalan maksimum batasnya adalah 0,02, kemudian ketirusan maksimum adalah 0,02. Dari data ini dapat disimpulkan untuk clearance masih layak, sedangkan untuk keovalan sudah di ambang batas, ketirusan juga sudah di ambang batas. Berarti kesimpulannya piston nomor 1 sudah tidak layak, maka harus dilakukan oversize dengan oversize 0,25. Demikian pengukuran kaosan silinder yang kita pelajari, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.